Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimana. Di sini saya akan menceritakan mengenai konsep diri saya dan juga tipe kepribadian apa yang ada pada dalam diri saya sendiri. Yang pertama-tama saya akan menceritakan mengenai konsep diri. Jadi di sini saya itu memiliki konsep diri yang negatif, tapi saya juga punya konsep diri yang positif. Nah, yang pertama saya mau menceritakan tentang konsep diri yang negatif dulu. Menurut saya, dari konsep diri yang negatif ini, saya itu merupakan orang yang cenderung memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan dunia sosial. Contohnya tuh kayak misalnya dalam suatu tempat nih, tempat yang baru, terus ketemu dengan orang-orang yang baru. Biasanya saya cenderung untuk lebih pendiam gitu, jadi nggak berani gitu untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu, kecuali orang itu duluan yang harus mulai untuk mengajak saya berbicara. Menurut saya itu merupakan suatu kelemahan yang ada dalam diri saya. Kenapa konsep diri itu bisa ada di dalam diri saya? Hal itu menurut saya terbentuk dari lingkungan saya. Jadi menurut saya, jadi saya tuh terlahir di keluarga yang apa sih namanya ya, saya itu selalu dituntut untuk jadi anak yang penurut. Terus saya juga dari kecil nggak boleh main, nggak boleh sering main. Jadi memang dari kecil tuh jarang banget keluar. Jadi untuk ketemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan orang lain, itu memang dari kecil itu jarang dan tidak diterapkan dalam diri saya, di keluarga saya. Makanya menurut saya itu menjadi salah satu hal yang membentuk saya menjadi orang yang tidak mudah bergaul sampai saat ini. Menurut saya hal ini juga masih bisa diatasin. Semakin dewasa kita tuh semakin dituntut untuk lebih berani ngomong di depan orang, berani ngomong duluan sama orang, dan itu mau nggak mau emang harus dilakuin gitu. Jadi menurut saya untuk merubah hal negatif, konsep negatif yang ada dalam diri saya itu, saya harus mulai dari diri saya sendiri. Jadi saya harus lebih berani, lebih percaya diri di depan orang, dan juga saya harus lebih sering untuk berinteraksi di luar rumah. Nah, tapi dari konsep diri yang negatif itu, saya juga punya yang namanya konsep diri positif. Menurut saya itu mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi di sini contohnya itu kayak kalau dulu itu saya tuh termasuk orang yang sangat-sangat pesimis. Jadi ketika dihadapkan dalam suatu masalah, lagi dapat masalah atau apa, saya tuh orangnya benar-benar pesimis dan saya nggak percaya sama apa yang ada dalam diri saya gitu. Tapi sekarang saya mampu memperbaiki itu. Saya jadi lebih bisa untuk percaya diri, jadi bisa lebih semangat gitu. Jadi lebih percayalah sama kemampuan yang ada dalam diri saya sendiri. Konsep diri positif ini terbentuk menurut saya itu dari faktor lingkungan saya. Jadi saya itu dari kecil udah beberapa kali pindah rumah, dan biasanya kan kalau misalnya pindah rumah itu kita nemuin lingkungan yang baru kan di setiap perpindahan itu. Nah, saya udah pernah yang namanya main sama orang-orang yang yang sama kayak saya dulu, sama-sama pesimis, sama-sama nggak percaya sama apa yang kita punya dalam diri kita gitu. Sampai akhirnya saya di lingkungan yang baru, terus saya juga udah pernah bekerja. Nah, di tempat saya kerja juga, disitulah saya belajar sebenarnya. Saya belajar untuk lebih percaya dengan kemampuan yang ada dalam diri saya, karena di dunia pekerjaan itu saya benar-benar dituntut untuk menjadi orang yang harus serba bisa gitu. Karena di tempat kerja saya kan jadi SPG sebelumnya. Apalagi dari konsep diri yang negatif tadi, benar-benar saya sebenarnya nggak ada basic untuk SPG. Ya namanya SPG harus berani ngomong kan. Nah, sebenarnya di situ saya nggak ada basic, tapi saya mencoba untuk
mengerjakan pekerjaan tersebut, dan akhirnya dari pekerjaan itulah saya mampu untuk membangun konsep diri ini gitu, karena memang sudah dibiasakan dari tempat bekerja untuk kan karena saya juga kerja target. Nah, untuk mencapai target itu gimana caranya, ya harus dengan percaya diri, dengan usaha semaksimal mungkin gitu. Usaha semaksimal mungkin juga nggak bakalan tercapai kalau misalnya kita nggak percaya sama kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya tadi saya udah menceritakan tentang konsep diri saya, selanjutnya saya mau menceritakan tentang tipe kepribadian yang ada dalam diri saya. Jadi dari 4 tipe kepribadian, menurut saya punya 2 tipe kepribadian, yaitu tipe melankolis dan tipe pragmatis. Kenapa saya mikir kalau saya punya tipe melankolis? Karena di sini dari yang saya lihat, melankolis itu orang yang perfeksionis, terus dia itu kurang fleksibel, tertutup, memikirkan hal yang tidak perlu. Itu memang sesuai banget sama saya. Jadi dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, saya memang tipikal orang yang perfeksionis. Jadi ketika dikasih tugas nih, saya benar-benar mau mengerjakan tugas itu sebaik mungkin, dan saya selalu menghindarkan kesalahan. Jadi saya benar-benar nggak mau salah dalam mengerjakan tugas. Gimana pun saya harus mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar. Saya itu suka sesuatu hal yang teratur dan terencana. Contohnya juga ketika lagi ngerjain tugas kelompok, saya sukanya yang teratur. Saya sukanya ngerjain apa-apa tuh on time gitu. Terus harus terencana, harus tahu nih apa yang mau dikerjain, terus berapa lama waktunya, kapan harus itu selesai. Itu memang udah harus terencana. Nah, selanjutnya juga saya mempunyai tipe kepribadian pragmatis. Karena dari yang saya baca, pragmatis itu dia orangnya kurang inisiatif, terus juga pasif. Nah, ini tuh emang sesuai banget. Jadi kayak saya emang kurang inisiatif, terus juga pasif ketika saya bertemu dengan orang baru, yang seperti yang udah saya ceritakan tadi di konsep diri negatif gitu. Terus juga di sini nggak suka orang yang kasar. Emang bener banget, saya juga emang nggak, bener-bener kurang suka banget sama orang yang kasar dalam perilaku, kasar dari tutur kata. Kalau misalnya dia ngomongnya udah kasar aja, saya tuh cenderung untuk bukan menjauhi sih, kayak jaga jarak sama orang tersebut, karena takutnya saya juga kebawa gitu. Terus juga saya nggak terbiasa untuk mendengarkan kata-kata kasar atau melakukan perbuatan-perbuatan kasar. Nah, terus juga di tipe pragmatis ini juga disebutkan bahwa dia itu sangat mudah down ketika ditempatkan di posisi tertentu yang baru gitu. Ya emang benar. Jadi kalau misalnya kayak misalnya kelas lah gitu, kayak misalnya pindah-pindah kelas, terus saya harus berpisah sama temen dekat saya. Kadang saya tuh suka down sendiri, aduh gimana ya, bisa nggak ya ikutin alur kuliah nanti pelajarannya, terus bisa nggak sih ya bersosialisasi dengan baik sama orang-orang baru. Nah, di situ titik down saya. Tapi kembali lagi, sekarang juga saya dalam proses memperbaiki diri saya. Jadi untuk hal-hal negatif yang ada dalam diri saya itu lagi saya perbaiki sebaik mungkin gitu. Jadi ini aja dulu cerita saya tentang konsep diri dan juga tipe kepribadian saya. Saya akan tetap terus belajar untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Terima kasih buat yang udah nonton. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.